silakan Pak Didi atau Ibu Diani dulu yang mau mulai untuk sesinya. Pak Didi. Oh siap. Ya silakan Mbak Didi, sekarang sudah tampil. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, kita mulai lagi Bapak Ibu. Sekarang kita belajar berkarya dengan Google Slide. Oke, ini tadi Bapak Ibu tentang profil saya. Saya seorang Google Certified Educator. Juga karena saya guru seni rupa, saya juga ada Adobe Creative Educator. Kemudian juga seorang blogger Bapak Ibu ya. Nanti monggo bisa kunjungi blog saya www.semanadi.xyz seperti itu. Saya ada di SMP Kartika 49 Kota Malang. Nah, sini Bapak Ibu. Oke, itu kita next ke slide berikutnya. Kira-kira hari ini apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, Google Slide bisa apa? Nah, seperti itu. Nah, untuk menjawab Google Slide bisa apa, tentu kita nanti harus ke poin yang kedua, mengenal Google Slide. Misalkan ya, contoh Bapak Ibu, mungkin di sini banyak ya, ibu guru di rumah, misalkan punya pisau. Pisau kira-kira bisa apa? Nah, kalau di tangan ibu-ibu rumah tangga bisa untuk masak dan lain-lain sebagainya. Di tangan seorang mungkin pematung, pengukir, dia bisa digunakan untuk membuat karya. Di tangan orang-orang yang mungkin tidak baik, itu juga bisa membahayakan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, Google Slide bisa apa? Yang penting bisa Bapak Ibu cek di sini ya. Coba tebak Bapak Ibu. Kira-kira nih ya, karya yang saya tampilkan di sini, di samping itu ya, itu dirancang menggunakan apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tebak saja nggak apa-apa. Nanti jawabnya bisa pakai reaction ya. Kalau Bapak Ibu milih pakai Canva nih misalkan, silakan dijawab dengan reaction jempol. Kalau pakai Google Slide, reaksi wow, terkejut. Kalau pakai AI bisa atau Adobe Illustrator bisa pakai tepuk tangan. Ya, mungkin nanti bisa dibantu Bu Diani juga yang kira-kira yang banyak pakai apa itu ya. Jadi saya lihat banyak yang jempol, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan ditebak aja, mungkin dari 3 itu silakan pakai reaction apa. Ya, luar biasa, terima kasih. Keren ya, ada juga yang pakai Google Slide. Keren. Jawabannya Bapak Ibu bisa dilihat di slide berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, ternyata karya infografis tadi dibuatnya pakai Google Slide Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan saya waktu ngajar di kelas, materi saya tentang seni patung. Jadi anak-anak saya ajari dulu bikin sebuah infografis tentang patung. Di sini contohnya patung GWK ya. Nah, itu menggunakan Google Slide Bapak Ibu. Mungkin belum pernah ya terbayangkan. Presentasi, alat untuk presentasi dan sebagainya, ini malah digunakan untuk bikin infografis. Nah, seperti itu. Atau bikin poster. Atau bikin sesuatu yang nanti bisa dimanfaatkan di dalam kelas kita. Entah itu untuk proyek, entah itu untuk hiasan di kelas dan sebagainya. Ini salah satu untuk menjawab Google Slide bisa apa seperti itu ya. Salah satunya ini. Ya, selain bikin presentasi juga bisa bikin infografis dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini ya tergantung dari siapa yang menggunakan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti di berikutnya kira-kira kita akan belajar tentang apa? Yang pertama di sini, yang kedua mengenal Google Slide. Apa sih Google Slide? Google Slide itu adalah salah satu ya Bapak Ibu ya, bagian, yaitu produk yang ada di Google Workspace for Education. Google Workspace itu apa lagi? Seperti itu misalkan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalkan nih di sekolah atau di manapun ya, misalkan, tentu kita punya kantor Bapak Ibu ya. Nah, Google Workspace itu adalah ruang kerja kita
atau kantor kita. Nah, kantor kita itu tentu kalau kita mau masuk kantor ya salah satunya karena ada pintu, nanti harus ada kunci Bapak Ibu. Ya, kuncinya apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh trainer yang lain tentang belajar IT atau akun belajar IT. Nah, kemudian ruang kerja kita ini karena menggunakan Google Workspace for Education, jadi bisa diakses dari mana saja. Bapak Ibu nggak perlu harus datang ke tempatnya. Bisa diakses dari rumah misalkan menggunakan laptop, atau di kantor menggunakan personal komputer di kantor, atau ketika Bapak Ibu di jalan bisa menggunakan smartphone Bapak Ibu atau tablet atau gawai atau gadget yang lain. Jadi Google Workspace itu intinya adalah itu adalah ruang kerja kita. Isinya nanti ya sekumpulan perangkat kerja, termasuk tadi ada Google Slide, tadi ada Google Docs, ada banyak seperti itu. Fokus kita hari ini untuk materi saya adalah Google Slide. Jadi secara sederhana ya Bapak Ibu ya, saya kembali ke sini mengenai Google Slide ini nanti adalah sebuah produknya Google yang ada di Workspace. Kebetulan di sini untuk for education. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa akses Google Slide itu dari mana saja. Ya, misalkan Bapak Ibu nanti bikin presentasinya di rumah, selesai dibukanya di sekolah tanpa mengcopy di flash atau alat-alat simpan yang lain, bisa seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan belajar tentang fitur-fitur Google Slide ya. Nah, fitur-fitur Google Slide tentunya juga sangat menarik dan sangat kaya sekali Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas kita. Salah satunya nih Bapak Ibu ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah bikin presentasi di produk yang lain, nah ketika kita memasukkan video, kita kan pasti harus download dulu videonya, kemudian kita masukkan. Kemudian, nah di situ baru bisa kita olah. Untuk Google Slide, nah nanti bisa langsung Bapak Ibu. Karena apa? Karena Google Slide kan otomatis sudah tersambung secara online ya, ke internet, sudah ada internetnya. Itu sangat memudahkan sekali. Oke, kemudian yang selanjutnya, sharing. Google Slide ini salah satu produknya Google yang memang diciptakan ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa berkolaborasi secara real time. Misalkan nih, suatu saat Bapak Ibu nanti ada kegiatan musyawarah guru mata pelajaran seperti itu, atau musyawarah kerja kepala sekolah. Karena tidak bisa bertemu, mungkin materinya taruh di slide, kemudian bisa kita share, kita kerjakan bersama-sama secara real time. Itu sangat memungkinkan menggunakan slide. Jadi itu Bapak Ibu ya. Saya recap, hari ini kita akan belajar 4 poin utama. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari sini apakah Bapak Ibu sudah siap belajar? Kalau sudah siap, Bapak Ibu coba tengok. Di sini ada logo Google Slide yang berwarna kotak. Saya minta Bapak Ibu kalau ada di samping Bapak Ibu kertas, ambil secari kertas, kemudian ditulis ya. Silakan ditulis Bapak Ibu. Ya, saya siap belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah siapkan, bisa kira-kira dilihat Bapak Ibu ya. Silakan ditulis, ya saya siap belajar. Setelah itu tunjukkan ke kamera ya. Nanti kita akan mulai kalau Bapak Ibu sudah ya mungkin bisa menunjukkan sepenuhnya atau seperempat. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin bisa ambil kertas dulu kalau ada di samping, kalau nggak ada ya bolehlah sambil jalan sedikit-sedikit gitu. Oke ya, silakan ditulis. Ya, saya siap belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sambil saya minta bantuan juga ke Pak Surya nanti kira-kira apakah Bapak Ibu guru sudah menunjukkan seperti itu ya. Nanti kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin bagi yang oke, terima kasih dari Bu siapa itu? Ya ini sudah menunjukkan. Terima kasih. Ada yang lain mungkin?
saya siap belajar. Oke, terima kasih Ibu Femi sudah menunjukkan. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin saya tidak bisa melihat secara jelas dari sini. Terima kasih yang sudah bisa menunjukkan. Berarti kita sudah berkomitmen hari ini akan belajar bersama. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang pertama. Kita berkenalan dengan Google Slide seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya tanyakan, beberapa di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan tentang Google Slide. Jadi Google Slide itu secara sederhana adalah alat presentasi, ya. Jadi alat presentasi yang membantu kita untuk bisa membuat sebuah slide, ya, slide digital tentunya untuk dibagikan kepada siapapun, bisa ke anak didik kita di kelas atau bisa ke teman sejawat kita, rekan guru-guru, atau mungkin ke orang tua, wali murid, ya, seperti itu. Intinya apa? Adalah alat presentasi. Nah, sekumpulan dari slide-slide itu nanti sebutannya adalah slide deck seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi itu secara sederhana bisa saya ulangi adalah alat presentasi, ya, yang membantu kita untuk membuat slide digital yang bisa kita bagikan, kita sharing, kita kolaborasikan ke siapapun yang kita kehendaki seperti itu, dengan nanti ada pengecualian-pengecualian tertentu. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana sih cara membuat slide baru? Nah, membuat slide baru tentu Bapak Ibu itu nanti ada 3 sebenarnya. Di sini mungkin 2 yang saya cantumkan, tapi nanti kita praktekkan juga yang ketiga. Yang pertama tentu Bapak Ibu harus ada gawai atau gadgetnya, ya, atau bisa laptop, bisa PC, bisa di smartphone Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Google Chrome, kemudian masuk ke akun. Nah, khususnya di sini nanti kita menggunakan akun Belajar ID, yang mana nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Google Drive, ya. Setelah itu di sana nanti akan ada tombol plus seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa buat baru. Kemudian cara yang kedua adalah di tampilan awal di Google Chrome awal Bapak Ibu, di pojok kanan atas itu nanti akan ada tanda, ya, titik. Sebelah sini nanti Bapak Ibu ada titik jumlahnya 9. Nah, kalau itu diklik nanti akan muncul seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih logo Google Slide, klik, nah seperti itu nanti akan dibawa ke lembar kerja yang baru, ya Bapak Ibu, ya. Oke, nah kemudian setelah kita membuat slide baru, nah kita nanti bisa menambahkan judul dan teks, ya. Kita bisa menambahkan judul dan teks. Caranya bagaimana? Nanti kalau sudah muncul, ya, jendela baru atau lembar baru, Bapak Ibu bisa klik di file, kemudian di situ bisa di nama, atau langsung diklik pada bagian yang atas, ya, seperti itu. Oke, nah dari 2 ini mungkin akan saya praktekkan langsung, ya Bapak Ibu, biar nanti bisa lebih jelas. Saya mohon maaf, screen-nya saya matikan sebentar. Oke. Saya screen ulang lagi. Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat, ya. Kita akan praktekkan yang pertama tadi, misalkan bagaimana cara bikin slide. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke web.google. Ketika masuk, nanti kan seperti ini tampilannya Bapak Ibu, ya. Ada tampilan seperti ini, new, kemudian di situ bikin baru. Dia akan dibawa tampil seperti ini, lembar baru.
Karena di sini saya sudah otomatis login, jadi saya tidak perlu memasukkan email dan password Bapak Ibu ya. Nah, setelah nanti seperti ini Bapak Ibu, cara yang kedua untuk masuk ke Google Slide adalah di sini ya, ada titik 3 ini ya, titik 9. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih yang Google Slide. Tinggal diklik, nanti akan muncul lembar baru seperti itu. Di sini bisa pilih dari template atau dari yang sudah kita buat. Misalkan saya bikin yang baru, plus ini ya. Ini jadi untuk materi yang menambahkan judul dan teks ini ya. Saya praktekkan. Di sini Bapak Ibu bisa diklik langsung. Ya. Di sini beri judul ya. Di sini bisa dikasih judul apapun. Atau dari file di sini ya, di rename. Nah, sama ya. Kalau di sini file rename ini otomatis nanti naik. Atau langsung dari sini kita klik sini. Misalkan kita kasih judul baru. Kemudian yang ini Bapak Ibu, yang ini untuk memberikan judul atau subjudul ini berarti di lembar kerjanya ya, di lembar kerja yang sini, ya tinggal klik saja. Nah, seperti ini judul utama. Di sini subjudul. Mau menambahkan lagi gimana? Bisa pakai yang teks ya, seperti ini. Teks yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk materi yang membuat slide baru dan menambahkan judul teks. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa. Ini banyak yang angkat tangan, Ya. Pak Didi. Banyak Ya. yang angkat tangan ini Ibu Bapak. Oke, mungkin kita terima 2 dulu sepertinya, boleh? Baik. Silakan. Oh, ini satu Bu Sri Atika, ya betul ya, kalau tidak salah Ya, di sini. silakan Yang mungkin Bu angkat Sri. tangan, Bu Sri, betul Bu Sri? Oke, langsung aja mic-nya dinyalakan, mungkin langsung ditanyakan kira-kira. Monggo Bu Sri. Atau mungkin yang lain? Oh, udah diturunkan Pak. Oh iya, iya. Sepertinya. Oh iya, baik. Oke, Bisa dilanjutkan berarti sepertinya Pak Didi, berarti silakan. kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, membuat slide baru, kemudian menambahkan judul dan teks. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya apa? Kita akan belajar mengubah font, ukuran, dan warna teks. Font itu berarti adalah ini ya, tulisan yang ada di sini ini, font, kemudian ukurannya nanti akan kita ubah, dan warna teks. Kenapa? Ya tentu font, ukuran, dan teks, warnanya teks itu adalah salah satu alat yang penting ketika kita membuat slide agar menarik, ya jangan dibiarkan biasa saja seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian memasukkan gambar. Nah, jadi kita akan praktekkan 2 slide seperti itu ya. Memasukkan gambar. Setelah mengubah font, ukuran, dan warna teks, kita akan memasukkan gambar. Nah, di sini opsinya sangat banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu semua bisa memasukkan gambar, itu opsi pilihannya banyak. Ketika nanti klik menu insert, atau masukkan seperti itu ya, nanti pilih image atau gambar, nanti akan muncul menu seperti ini. Bisa kita upload dari komputer. Misalkan gambarnya Bapak Ibu itu ada di laptop atau di hard disk PC ya, personal komputer Bapak Ibu. Berarti ya harus upload from komputer. Atau misalkan Bapak Ibu aksesnya dari HP, berarti ya upload from komputer ini berarti ada di memori HP kita. Seperti itu. Kemudian
search the web. Berarti kita nanti akan browsing, ya, browsing seperti itu. Tapi Bapak Ibu mungkin browsing menggunakan googling, menggunakan Google seperti itu. Kemudian bisa dari drive kita. Mungkin Bapak Ibu pernah nih menyimpan gambar di drive. Bisa kita ambil dari sana. Atau Bapak Ibu yang smartphone-nya tersambung dengan Google Photos, nah bisa kita ambil gambarnya dari sana. Atau mungkin pernah dikirimi gambar tapi hanya link atau tautannya saja by URL bisa. Atau kalau misalkan di laptop ada kameranya, kita ambil langsung foto kita misalkan, boleh bisa. Nah, jadi seperti itu. Kita akan praktekkan mengubah font, ukuran dan warna teks, kemudian memasukkan gambar. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh ini ya. Ini ada contoh join classroom kita tadi. Nah, untuk merubah font, berarti misalkan di sini saya tulis lagi ya. Saya tulis, oke, contoh teks yang contoh teks yang akan diedit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di atas ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ada font. Ini bisa kita klik sampai sebesar apapun. Atau langsung kita seleksi di sini, kita pilih nih berapa ukuran fontnya. Ya, terlalu besar ini. Misalkan 24. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ingin merubah warna. Ya, di sini Bapak Ibu. Ada seperti icon huruf A, bisa kita klik. Nah, kita warnai. Seperti itu. Kalau warnanya di sini nggak ada gimana Pak? Bapak Ibu bisa klik yang tombol plus. Nah, di sini kita bisa nyari nih warna yang apa kira-kira. Yang Bapak Ibu suka. Mungkin di sekolah punya warna khusus. Nanti bisa pakai kode hexa seperti ini. Ya, nah itu. Oke, seperti itu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu pakai yang ini. Saya ingin warnanya sama dengan ini. Nah, ini nih. Atau saya ulangi, saya ingin warnanya hijaunya sama dengan yang ini deh. Nah, seperti itu. Bisa pakai yang ini. Terus saya ingin hitamnya seperti tugu ikan cakalang ini. Boleh, bisa di situ. Oke, kemudian apalagi tadi? Sebentar. Mengubah font, ukuran sudah, dan warna teks. Oke, tadi warna teks. Sekarang kita rubah fontnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa jenis banyak font gitu ya. Ada Arial, ada Poppins. Ya, salah satu favorit saya ini Bapak Ibu, Poppins. Ya, bisa kita pilih yang Poppins mulai dari yang thin, yang tipis banget, nah seperti ini ya, atau sampai yang tebel banget seperti ini. Wah, ini tebel banget. Nah, ini merubahnya cukup seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan nggak suka, bisa pilih yang lain seperti itu ya. Jadi untuk praktek kita yang ini, mengubah font, ukuran, dan warna teks, seperti itu tadi ya. Jadi ini harus diseleksi dulu Bapak Ibu. Kita klik dulu sampai muncul yang namanya dialog kotak ini ya, dialog box atau kotak-kotak yang ada titik-titiknya. Baru nanti bisa diubah-ubah warna dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau ini berarti latar belakang warnanya ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dengan ini. Memasukkan gambar. Oke, kita masukkan gambar. Berarti Bapak Ibu harus pilih nih. Di atas ini kan ada banyak menu ya. Kita nanti pilih menu ya. Insert atau masukkan seperti ini. Bapak Ibu kalau misalkan pengen merubah bahasanya di sini ya, saya pakai yang standar dulu, pakai bahasa Inggris, nanti bisa dirubah di sini Bapak Ibu. Misalkan bahasa Indonesia, ya, ini berarti perlu di refresh mungkin ya. Nah, seperti ini kalau masih belum berubah Bapak Ibu. Oke, apa? Nanti itu kita bisa pelajaran lanjut. Kita fokus ke sini dulu. Berarti sekarang kita memasukkan gambar.
memasukkan gambar, klik insert, kemudian pilih image. Misalkan dari komputer, berarti saya pilih upload from komputer. Saya klik, nantinya harus muncul kotak seperti ini ya. Saya pilih dari mana. Saya contohkan ini, saya masukkan file dari komputer. Ini contohnya Bapak Ibu. Klik open. Ya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ada salah satu contoh. Oke, nah ini berarti kita masukkan dari mana? Dari komputer, seperti itu. Kemudian kita contohkan lagi memasukkan dari web. Berarti kita akan browsing seperti ini. Akan muncul kotak seperti kita browsing Google. Nah, di sini bisa Bapak Ibu ketikkan, misalkan ikan cakalang. Nah, di sini muncul. Nanti tinggal klik saja Bapak Ibu. Klik. Seperti itu. Silakan nanti mohon maaf ini ketutup ya. Kita insert di sini. Di bawah. Dan muncul ikan cakalang. Bisa kita usahakan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini dari insert the web. Nah, ya. Oke. Di sini setelah kita pilih gambarnya yang mau kita masukkan apa, misalkan ini. Nah, di paling bawah itu ada satu yang terseleksi ya. Jadi Bapak Ibu nanti klik yang itu. Insert lagi. Nanti akan masuk lagi. Nah, foto berikutnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita dari drive, ya, kita pilih. Tapi yang muncul adalah drive kita. Nah, di sini ada contoh ini misalkan, ini contoh foto yang kemarin ada festival di sekolah saya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk di sini. Oke. Jadi itu Bapak Ibu untuk materi yang mengubah font, ukuran, dan warna teks serta memasukkan. Nah, oke. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kalau tidak silakan kasih reaksi jempol untuk saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini banyak yang angkat tangan Pak Didik. Iya, benar. Silakan. Iya. Kita kasih kesempatan, mungkin yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, siapa dulu ini Pak Didik dari bawah ya? Ya, boleh. Iya, sebentar. Ini ada Veno. Bapak atau Ibu ya? Veno, Ibu atau Bapak? Veno? Betul? Yang angkat tangan? Silakan. Pak Veno, saya kasih nyala mic-nya, silakan. Iya, mic-nya dinyalakan. Silakan Pak Vino untuk pertanyaannya, atau bisa juga di logo Q&A yang ada logo segitiga kotak dan bulat itu di Q&A itu dituliskan saja pertanyaannya. Nanti kita langsung lihat di sini semua. Oke. Mungkin sambil Bapak Ibu menuliskan pertanyaan, berarti saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar memasukkan gambar. Nah, kemudian sekarang kita coba memasukkan tautan YouTube. Nah, karena ini penting juga. Bapak Ibu biasanya mungkin butuh video dari berbagai sumber untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Jadi perlu video, tentunya bisa kita ambil dari YouTube. Caranya gimana? Ya sama di menu tadi ya, ada menu insert tadi di sini. Nanti Bapak Ibu klik saja, nanti akan muncul di situ ada submenunya adalah video seperti itu. Nanti akan di bawah ada sebuah dialog box ya, ada kotak itu yang berisikan Bapak Ibu diperintahkan mengisikan kata kunci tertentu atau tautan dari YouTube atau yang lain. Ya. Nah, caranya hanya seperti itu, sesimpel yang memasukkan gambar tadi Bapak Ibu. Sama. Ya. Intinya yang penting kita sudah punya sumber videonya. Atau kalau belum punya nanti bisa kita ketikkan. Seperti itu.
Nah, kita next dulu, nanti saya praktekkan. Berikutnya adalah mengatur video ke putaran secara otomatis. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ketika Bapak Ibu memasukkan video dari YouTube, kadang durasinya itu kan panjang ya. Ada yang mungkin 15 menit, ada yang mungkin 20 menit. Padahal yang kita butuhkan itu mungkin hanya 3 menit, itu pun ada di tengah-tengah. Nah, gimana caranya? Apakah kita harus mengedit, memotong, dan sebagainya? Nah, di sini nanti kita akan atur putarannya itu dimulai dari menit ke berapa. Ya, bisa kita nanti dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Jadi yang akan tampil di video atau di slide deck-nya Bapak Ibu itu adalah menit yang sudah kita tentukan. Dari menit, misalkan videonya itu durasi 20, kita hanya ambil menit ke 15 sampai menit ke 17. Berarti di sini nanti kita masukkan menit yang ke 15, di akhir yang ke 17. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita praktekkan yang pertama, memasukkan tautan YouTube. Saya masih pakai lembar kerja yang ini ya, karena biar nanti Bapak Ibu yang belum bisa gabung ke Classroom bisa juga lihat di sini. Ini kode kelas kita Bapak Ibu ya. Ini juga bisa Bapak Ibu ketikkan di address barnya Google Chrome ya, s.id garis miring Pitung/B2. Ini nanti juga akan masuk ke Classroom kita. Nah, oke, kita kembali ke memasukkan video tadi ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita lihat di menu atas ada insert, kemudian kita pilih video. Nah, nanti akan di bawah seperti ini. Nah, misalkan nih, saya cari video saya ya. Akan kira-kira, nah ini ada ya. Saya ambil ini video ketika daring. Dia akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini durasinya kan 15 menit 29 detik. Nah, saya ingin hanya tampil pada menit ke 11 sampai menit ke 13. Jadi saya hanya ambil kira-kira beberapa 2 menitan ya, 3 menitan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah ini cukup digitukan. Nanti ketika klik, ya, ini nanti hanya akan tampil itu 3 menit saja. Nah, tampilnya bagaimana? Apakah harus nunggu diklik? Apakah harus otomatis play? Atau harus play manual? Seperti itu. Coba kita otomatis ya. Nah, sekarang coba kita preview. Kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini langsung ke menit yang kita tuju Bapak Ibu. Tanpa kita memotong, tanpa kita butuh software tambahan seperti itu. Saya ulangi sebentar, ini saya besarkan biar kelihatan nanti. Ini Bapak Ibu ya, ini menit 11 sampai ke 13. Oke, coba kita play. Nah, ini otomatis ya nge-play. Ini langsung ke menit yang dituju, tidak mulai dari awal ya. Oke, ini saya ulangi. Jadi untuk tadi harus saya kecilkan. Caranya tadi adalah yang pertama insert, kemudian video. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ketikkan di sini videonya apa. Misalkan mengolah ikan cakalang, mohon maaf nih saya buat contoh nih. Kira-kira ada nggak? Oh, ada di sini misalkan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu punya alamat videonya bisa ditaruh di sini nih, kayak gitu. Misalkan kita buka dulu sebentar.
ke YouTube ya. Ini kita mau ambil video bebas saja deh ya. Kita mau ambil video apa nih? Oh, ini ada Profesor Ngaritmatika ini ya. Kita skip, kita copy. Nah, kemudian kita kembali ke sini, Bapak Ibu, insert video, kemudian kita pastekan di sini. Nah, sama Bapak Ibu, ini yang saya copy tadi adalah video ini, yang masuk adalah video ini, tinggal diklik, kemudian klik insert. Nanti akan masuk sini, yang dibutuhkan itu berapa menit, misalkan menit ke 2 sampai menit ke 3 misalkan. Ini di play-nya itu diklik dulu atau otomatis, kita pakai otomatis. Kemudian coba kita besarkan seperti ini. Nah, oke, kita preview sekarang. Kalau tampilannya gimana kira-kira? Nah, ini otomatis dari menit kedua Bapak Ibu ya di sini. Nah, dari menit kedua ini. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, ini dari menit kedua. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu adalah tadi untuk materi memasukkan tautan YouTube sekaligus mengatur video ini keputaran secara otomatis atau seperti apa. Oke, dari 2 slide ini, Bu Diani atau Pak Surya, mungkin ada teman-teman yang Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan seperti biasa sebelum saya lanjut. Bu Nova, ya, Bu Nova sepertinya udah mengangkat tangan dari tadi. Bu Nova Medi Akai. Kalau di Q&A masih sepi Pak Didi, sepertinya. Silakan iya, Bu Nova. Cuma yang angkat tangan. Ya, baik. Saya coba saya kasih nyala mic-nya ya, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa langsung bertanya. Ya, mic-nya sudah saya kasih nyala. Silakan yang ingin bertanya langsung di open mic saja. Oke. Ada Google Slide. Jadi Google Slide ini sangat menarik ya Bapak dan Ibu dan interaktif, dan dia ini cocok untuk materi pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah kita. Jadi kita bisa mencobanya nanti di Chromebook kita, di laptop kita untuk mencoba semua fitur-fitur yang ada. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau belum ada, saya lanjutkan kembali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Surya dan Bu Yani. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kita sudah memasukkan ini ya, sudah memasukkan tautan YouTube, sudah kita atur durasinya dan putarannya secara otomatis atau playbacknya secara otomatis. Nah, berikutnya adalah kita belajar mengubah latar belakang slide. Jadi latar belakang kalau dari tadi kan ini macam-macam ya, ada yang putih, ada yang macam-macam. Ini nanti kita bisa ubah Bapak Ibu. Nah, latar belakang ini juga penting untuk memberi kekuatan pesan dari slide yang akan kita sampaikan. Kira-kira nuansanya itu informasi ini seperti apa? Harus kita berikan tambahan latar belakang yang menarik seperti itu. Ya. Jadi latar belakang ini bisa kita rubah dengan cara yang sangat mudah ya. Di menu itu nanti ada, atau di bagian sini ada, nanti diklik kanan di halaman kerja seperti itu. Ya. Nah, oke. Nanti kita praktekkan 2 slide. Nah, ini mengubah latar belakang. Kemudian setelah itu adalah menambahkan komentar di slide. Nah, fungsinya apa sih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ini nanti akan berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat Bapak Ibu tentang tugas apa yang harus dilakukan oleh guru A, guru B, dan guru C, dan nanti saling bisa mengomentari pekerjaannya. Atau mungkin tugas itu adalah tugas dari peserta didik atau anak-anak didik kita.
kita bisa memberikan feedback, ya, bisa memberikan komentar terkait dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita akan praktekkan. Yang pertama mengubah latar belakang, kemudian nanti menambahkan komentar di slide ini ya. Nah, oke, kita masuk ke lembar kerja yang sama. Ini lembar kerja yang untuk join ke classroom kita. Yang pertama Bapak Ibu, di atas ini ada background ya. Ini bisa kita klik. Ini otomatis akan merubah. Misalkan saya rubah warna hitam. Nah, background-nya berubah karena di sini ada tambahan ya, saya hapus dulu. Nah, ini. Saya ulangi lagi. Di sini saya rubah warna merah. Akan menjadi merah. Oke. Kemudian kalau dikasih foto bisa kita change image. Misalkan di sini nggak ada nih ya. Dari foto yang ada di Google Foto saya hanya isikan header-header saja. Mungkin ini ya. Kita ambil foto ini, kita masukkan. Nah, ini sudah merubah Bapak Ibu ya. Jadi yang di sebelah sini ada background. Nah, itu bisa gunakan. Ya, kita reset. Oke. Atau di lembar sini Bapak Ibu bisa klik kanan di mana itu? Di mouse atau di touchbar laptop kita itu ya. Bisa klik kanan, kemudian di sini change background. Sama ya, munculnya seperti ini. Kalau yang di sini tadi shortcut atau jalan pintasnya, di sini juga sama. Atau mungkin di menu slide ya. Menu slide itu juga ada change background. Kita ganti background. Sama. Bisa ganti secara warnanya atau kita ganti dengan foto mungkin sekolah kita. Waduh, ini foto mobil mungkin, contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak suka, bisa kita ulangi, reset, dan nggak hilang. Seperti itu. Nah, ini untuk yang mengganti background. Jadi saya ulangi, bisa yang di sini, di menu, change background ya, sini, atau klik kanan, change background, atau di menu slide, change background. Nah, ada 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian setelah nah ini memberikan komentar. Oke, memberikan komentar. Misalkan di sini ada icon add comment ya. Caranya bagaimana? Tinggal klik bisa. Nah, di sini nanti akan muncul. Misalkan atau saya seleksi dulu, misalkan ini pekerjaan siswa, saya seleksi di sini, kemudian bisa klik komen. Sini ya. Tolong, ini saya kasih komen, misalkan tolong yang ini dirubah fontnya, misalkan. Kemudian kasih komen. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita komentari, nanti akan muncul di sini. Apa yang dikomentari? Yang itu tadi ya. Kalau kita klik, nah ini nanti akan ditandai, oh yang ini yang harus dirubah. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Jadi ini bisa dihapus, bisa diedit, bisa, atau bisa kita tambahkan yang lain gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu, kita ulang. Mungkin bagian yang ini mau kita komentari. Oke. Tolong warnanya agak dicerahkan. Oke, misalkan ketika kita klik, nanti akan ada yang ditandai di situ, mana nih yang harus diperbaiki dan sebagainya. Misalkan itu untuk perbaikan. Atau kalau hanya sekedar komen, misalkan, kita kasih ini, misalkan kita kucop gitu aja, misalkan boleh juga ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul komen ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk merubah background ada 3 cara tadi di sini, klik kanan, dan juga ada di menu slide, change background. Kemudian komentar juga sama, klik kanan, ini ada komen ya, atau di
mana dari sini. Nah, seperti ini. Ya, cancel. Oke. Atau di menu insert ini, menu insert comment, sama, ada 3 cara juga. Oke. Jadi itu kurang lebih. Sepertinya share screen saya terbajak ya. Bukan TPP itu, Saya ambil yang ulang. yang lalu dengan itu bonus orang dapat TPP sebulan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, share screen saya menghilang. Oke, ini saya ulangi tadi yang komen itu bisa dari menu insert ke komen, atau dari icon yang di dekatnya background, atau bisa juga klik kanan tambahkan komentar. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kemudian akan saya percepat, mungkin waktunya sedang Bapak Ibu ya. Setelah kita tambahkan komentar, selanjutnya adalah membagikan presentasi slide kita. Nah, ini kerennya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa membagikan ke siapapun yang Bapak Ibu punya teman atau mungkin wali murid atau siswa kita yang punya email yang berbagi berdasarkan email, atau kalau misalkan ini mau dibagikan ke sejumlah orang, misalkan 300, Bapak Ibu bisa pilih opsi yang publish to the web. Ini ya, ini hanya untuk melihat tapi nanti. Nah, kita akan coba 2 ini. Nanti kita akan bagikan presentasi slide ini. Misalkan di sini, nah ini ada menu file, ya. Di sini ada share. Ini ya, kita bisa membagikan ke siapa? Saya mau membagikan ke rekan kerja saya, namanya Pak Didik juga misalkan di sini. Nah, Pak Didik ini nanti sebagai apa? Hanya melihat saja, atau orang yang bisa memberikan komentar seperti tadi, atau dia juga boleh mengedit. Nah, ada pilihannya seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa hanya melihat saja, memberi komentar saja, atau bisa juga mengedit. Kalau mengedit berarti memberi komentar, ini juga bisa seperti itu. Nah, kemudian pilihan ini bisa kita kasih kira-kira berapa lama. Ya, kita kasihnya berapa lama. Nah, ini aksesnya sampai kapan? Oh, saya beri waktu hanya 2 hari sampai tanggal 15. Boleh. Nah, biar beliaunya yang kita share ini tahu, biar orangnya tahu, saya kasih pesan juga. Ini otomatis akan terkirim di emailnya. Pak, misalkan, mohon dicek slide presentasi untuk rapat pleno besok ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau ini di-send, dikirim, ini sudah pasti akan terkirim. Ya. Karena di sini Pak Didik ini tidak sama, atau akunnya tidak menggunakan akun belajar, jadi di sini ada keterangan seperti ini. Kalau sama-sama akun belajar, insya Allah ini nggak akan muncul Bapak Ibu ya. Atau kalau memang dibiarkan saja, ya sudah, share saja, nggak peduli pakai akun belajar atau apa, ya bisa klik yang di sini gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang berikutnya bisa lewat sini Bapak Ibu, yang di pojok atas ini. Iya, ini bisa sama. Nah, seperti ini. Nah, pastikan nanti di sini aksesnya itu sama ya. Aksesnya apa saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga memberikan copy linknya. Kalau kita copy, linknya kita kirim via WA atau apa, bisa. Di sini juga bisa seperti tadi ya. Pilihannya apa. Nah, ini pemiliknya adalah saya seperti itu ya. Ini bisa kita masukkan email. Misalkan ini sama-sama belajar ID ya, seperti itu. Nah, oke, kita kasih kira-kira sebagai apa beliaunya. Melihat saja, komen, atau mengedit juga, atau yang tiga-tiganya ini ya, gitu ya. Sampai kapan ini bisa kita tambahkan? Oh, 1 hari saja sampai besok. Setelah besok berarti email yang saya masukkan sini ini tidak akan bisa mengedit kembali seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu kemudian
Nah, terakhir mari kita praktek bersama. Sepertinya sudah saya praktekkan sambil menjelaskan slide tadi, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih dari saya. Sebelumnya nanti mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab, atau kalau tidak ada mungkin kita bisa next ke materi berikutnya. Itu dari saya. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Pak Didi. Baik, sepertinya itu saja dari kita semua. Mungkin kita mau closing satu-satu, penutup dari Pak Didi. Ada yang ingin disampaikan, terus kemudian Ibu Dianti dan Ibu Rati, kemudian saya. Baik. Terima kasih Pak Surya, Bapak Ibu semua, seluruh peserta luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hari ini pelajari bersama di wawasan baru yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih.